Baik, perkenalkan nama saya Hana Monika Widyasari dari Departemen Biologi dengan NRP terakhir 090. Di sini saya akan menjelaskan terkait observasi di lingkungan domisili asal. Pada PPT yang saya ambil dengan judul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Praktek Kerja Bakti. Analisis observasional etika masyarakat RT 4 RW 9 berdasarkan perspektif pendidikan Pancasila. Pada Pancasila sebagai praktik nyata melalui budaya gotong royong, pada pilar ideologi berfungsi sebagai dasar negara dan pedoman etika kehidupan bermasyarakat. Nilai Pancasila tidak sekedar dihafal secara teoritis, melainkan wajib diwujudkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Pada realitas praktik RT 4 RW 9, kerja bakti sukarela sebagai cerminan budaya kebersamaan masyarakat Indonesia. Aktivitas utama meliputi pembersihan selokan, pemangkasan rumput liar, pengumpulan sampah, dan perawatan fasilitas umum. Pada parameter dan ruang lingkup observasi lapangan dilakukan pada lokasi lingkungan domisili warga di RT 4 RW 9. Untuk waktu pelaksanaannya pada hari Minggu pagi pukul setengah 7 hingga pukul 9 WIB. Untuk objeknya fokus pada area saluran air, titik pengumpulan sampah, jalan utama lingkungan, dan fasilitas umum. Untuk teknik data, pengamatan aktivitas secara langsung dipadukan dengan pencatatan perilaku dan interaksi sosial warga. Untuk alur eksekusi dan demografi, partisipan kerja bakti dilakukan dimulai dengan pengarahan, yaitu briefing awal oleh Ketua RT untuk memetakan area tugas prioritas. Yang kedua, eksekusi. Warga turun langsung bergotong royong sesuai dengan pembagian beban tugas masing-masing. Yang ketiga, penutup, yaitu konsolidasi warga, beristirahat, dan menikmati konsumsi bersama sebagai penutup kegiatan. Pada demografi ini diikuti secara aktif oleh 25 hingga 30 warga, mencakup lintas generasi, bapak-bapak, pemuda, dan ibu rumah tangga. Untuk peta dinamika sosial warga selama kegiatan berlangsung, dengan praktek etika positif yaitu sinergi warga saat mengatasi selokan yang tersumbat parah, inisiatif pemuda membantu fisik warga lanjut usia atau lansia, kolaborasi setara tanpa memandang status sosial atau ekonomi, dan pengambilan keputusan area prioritas. Untuk tantangan partisipasi, yaitu kehadiran belum maksimal. Tidak semua warga RT 4 RW 9 hadir. Kedisiplinan waktu bervariasi ditandai dengan warga yang datang terlambat dan ketimpangan tingkat keaktifan individual saat proses pembersihan berlangsung. Pada perwujudan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan observasi lapangan, terlihat sikap saling menghormati antar warga yang kuat. Seluruh elemen masyarakat berhasil bekerja sama memelihara lingkungan tanpa gesekan atau konflik, meskipun memiliki latar belakang dan tingkat regulasitas yang berbeda. Pada perspektif pendidikan Pancasila, membuktikan bahwa nilai ketuhanan tidak eksklusif pada ranah ibadah ritual saja, melainkan tervalidasi secara nyata melalui perilaku saling menghormati, harkat sesama manusia dalam ruang publik. Pada perwujudan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada observasi lapangan, pemuda setempat secara proaktif mengambil alih beban berat dari warga lanjut usia atau lansia dan mereka yang mengalami kesulitan fisik. Tidak ditemukan perilaku diskriminatif terhadap siapapun di lapangan. Pada perspektif pendidikan Pancasila, perilaku afirmatif untuk saling membantu ini adalah bentuk konkret penghargaan terhadap martabat manusia, sekaligus wujud tumbuhnya rasa empati yang menjadi fondasi utama nilai kemanusiaan. Pada perwujudan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, observasi lapangan dengan terwujudnya penyatuan berbagai elemen masyarakat, perbedaan tentang usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, hingga kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang untuk bersatu demi tujuan lingkungan yang bersih. Pada perspektif pendidikan Pancasila, merupakan intisari dari gotong royong dengan menegaskan kemampuan masyarakat tingkat akar rumput untuk menekankan ego pribadi demi mengutamakan dan mencapai kepentingan kolektif secara sukarela.
Pada perwujudan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Observasi lapangan terjadi melalui proses diskusi interaktif sebelum mulai bekerja. Ketua RT mengumpulkan warga untuk merundingkan penentuan area prioritas, dan keputusan final dieksekusi murni berdasarkan kesepakatan bersama pada hari itu. Pada perspektif pendidikan Pancasila, merupakan perspektif skala mikro dari budidaya musyawarah dalam demokrasi Pancasila. Sistem nilai ini memastikan setiap warga memiliki ruang yang sah untuk menyampaikan pendapat sebelum tindakan kolektif diambil. Pada perwujudan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada observasi lapangan, delegasi tugas dilakukan secara proporsional dengan pengukur kemampuan fisik masing-masing individu. Pada hasil akhir dari kegiatan, lingkungan bersih, saluran lancar, bebas banjir, langsung dinikmati oleh seluruh warga tanpa pengecualian. Pada perspektif pendidikan Pancasila, mendemonstrasikan terciptanya ekosistem keadilan yang utuh, adil dalam proses pendistribusian beban kerja, dan adil dalam pemerataan hasil atau manfaat untuk masyarakat luas. Pada gotong royong sebagai ekosistem pendidikan karakter kewarganegaraan, pada praktek kerja bakti secara konstitusional Pancasila, pada tanggung jawab dengan merawat fasilitas bersama, pada kepedulian lingkungan dengan mencegah resiko banjir dan penyakit, pada kerjasama dengan kolaborasi fisik lintas generasi, pada toleransi dengan mengikis sekat status sosial atau agama, pada musyawarah dengan tradisi penentuan mufakat. Pada catatan kritis tersebut, rendahnya partisipasi sebagian kecil warga menandakan bahwa kesadaran sosial ini tidak otomatis ada, melainkan harus terus dipupuk dan dibina secara konsisten. Pada tiga pilar utama konklusi observasi lapangan. Pada pilar pertama, bukti nyata implementasi integrasi kerja bakti RT4 RW 9 membuktikan bahwa kelima sila Pancasila masih hidup dan dioperasikan secara harmonis dalam denyut keseharian masyarakat akar rumput. Pada pilar kedua, refleksi perilaku, etika sosial positif, sikap saling menghormati, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta pengutamaan kepentingan kolektif mendominasi interaksi sosial warga selama di lapangan. Pilar ketiga, media edukasi. Pembentukan karakter. Kegiatan ini melampaui sekadar agenda menjaga kebersihan fisik. Ini adalah kawal cendera di muka bagi pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab secara moral. Pada rekomendasi tindak lanjut pemeliharaan nilai Pancasila untuk seluruh warga, tingkat partisipasi kehadiran aktif agar beban kerja terbagi rata dan manfaat keunggulan sosial dapat dirasakan secara maksimal oleh komunitas. Untuk pengurus RT, diselenggarakannya sosialisasi persuasif dan rutin mengenai urgensi gotong royong, menegaskan posisi sebagai wujud nyata pengalaman ideologi bangsa. Untuk generasi muda, perbanyak perlibatan dan delegasi tanggung jawab kepada kelompok pemuda untuk menjamin estafet penanaman karakter Pancasila sejak usia dini. Untuk ekosistem lingkungan, institusionalisasikan agenda kerja bakti sebagai rutinitas berkala, bukan aktivitas reaktif, guna mengunci dan memperkuat solidaritas warga untuk jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.